Halo sahabat Yesus Kristus. Ketika keselamatan Tuhan tiba, siapa yang berbahagia? Sebelum merenungkan pertanyaan ini dari Yesaya 56, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, keselamatanmu akan tiba, keadilanmu akan tiba. Dan sebagai anak-anak yang senantiasa menantikan Engkau dengan berjaga-jaga, dengan berharap pada Engkau, Tuhan kiranya Engkau mengajar kami, karena kami rindu menjadi orang yang berbahagia. Biarlah di awal tahun 2024 ini, kami belajar senantiasa mengarahkan hati kami kepada Engkau, dengan harapan yang baru, dan kami akan memperoleh kemenangan-kemenangan baru di tahun yang baru ini juga. Kiranya Engkau berkenan memimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat Yesus Kristus, ketika keselamatan dan keadilan Tuhan tiba, siapa yang berbahagia? Tuhan mengatakan di Yesaya 56 ayat 2. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, serta yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Orang yang memelihara hari Sabat adalah orang yang memprioritaskan Tuhan. Orang yang tahu kapan dia harus bekerja dan kapan dia harus beristirahat di dalam Tuhan. Orang yang tahu bahwa kerja kerasnya akan sia-sia jika dia tidak mencari Tuhan. Ternyata godaan untuk melakukan perbuatan jahat sangatlah mudah terjadi, sehingga setiap kita harus menahan diri. Kita mungkin cenderung berpikir kita tidak melakukan kejahatan, padahal sangat mudah bagi kita untuk mengandalkan diri dan menjadi congkak, atau sangat mudah bagi kita untuk tidak mendengarkan Tuhan dan tidak memperhatikan Dia. Sangat mudah bagi kita untuk hidup mengikuti keinginan hedonis dan berbagai bentuk pemuasan diri. Bukankah ini semua adalah kejahatan di mata Tuhan? Ketika keselamatan Tuhan tiba, orang-orang yang memilih apa yang Tuhan kehendaki akan berbahagia, sekalipun mereka adalah orang-orang yang ditolak dan dihina orang lain. Yesaya 56 ayat 4. Perhatikan kata memilih apa yang Tuhan kehendaki. Artinya, di dalam hati mereka senantiasa memilih apa yang Tuhan kehendaki. Berarti mereka mengerti hati Tuhan. Ternyata sangat penting untuk mengerti hati Tuhan, sehingga kita memilih apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kata lain, setiap kali kita berdoa, kita semakin mengerti apa yang Dia kehendaki dan melakukannya dengan setia. Apakah kita memilih apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap doa kita, sehingga kita semakin mengerti hatinya? Inilah esensi dari kehidupan doa. Pada saat keselamatannya tiba, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kita untuk bergabung dalam rumahnya. Yesaya 56 ayat 5. Artinya, kita berada dalam kediamannya. Kita akan mendapat sukacita di dalam rumah doa Tuhan. Yesaya 56 ayat 7. Kehidupan doa kita menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengetahui apakah kita adalah orang-orang yang memilih apa yang Tuhan kehendaki? Di Yesaya 56 ayat 6 mengatakan, orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku. Inilah kehendak Tuhan yang Dia nyatakan kepada kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang melayani Dia, melaksanakan tugas-tugas yang Dia percayakan kepada kita dengan setia dan bijaksana. Tuhan mau kita senantiasa mengasihi Dia dan menjadi hamba-hambanya. Artinya kita bukan hamba-hamba yang sekedar bekerja baginya, tetapi kita mengasihi Dia. Yang membuat kita melayani Dia dengan segenap hati adalah kasih kita kepadanya. Kita akan setia memelihara hari Sabat, yakni setia beribadah kepadanya dalam roh dan kebenaran dengan takut dan gentar di hadapannya.
Ibadah kita bukan dalam keinginan pemuasan diri maupun keinginan dalam menyenangkan orang banyak. Bukankah ibadah kita sering menjadi tempat untuk memuaskan kemampuan kita dalam bekerja dan mengurus? Bukankah ibadah kita seringkali menjadi tempat untuk memuaskan keinginan orang banyak? Namun Bapa yang di surga mencari orang-orang yang beribadah dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, orang-orang yang setia mencari pengajarannya dan melakukannya. Berpegang pada perjanjiannya berarti apa yang kita pelajari bukan sekedar pengetahuan di kepala atau head knowledge, maupun berorientasi pada kegiatan. Kita mungkin sering membersihkan kaca jendela karena kita melaksanakan tugas kita dengan setia. Tetapi kita tidak pernah melihat melalui jendela itu, yakni melihat dengan jelas apa yang Tuhan ingin kita lihat. Sebab jika kita tidak berhati-hati, kita menjadi orang yang sepertinya melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak menganggap kita telah melayani Dia. Yesaya 5:6 diakhiri dengan peringatan, yaitu para pemimpin yang buta, yakni yang berpikir telah setia melayani Tuhan tetapi tidak menyadari kebutaannya. Pemimpin yang bisu, sekalipun banyak berbicara tetapi tidak menyampaikan pengajaran Tuhan atau tidak mengajarkan apa yang Tuhan kehendaki. Pemimpin-pemimpin yang suka berbaring, melamun, suka tidur, dan suka makan, ayat 10 dan 11. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebab mereka tidak mempunyai pengertian atau spiritual insights. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Mata rohani mereka telah buta. Mereka telah dibutakan oleh keinginan untuk mengambil jalan sendiri, yakni mengejar keuntungan pribadi, ayat 11. Semakin mengejar jalan sendiri, mereka semakin terjerumus di dalamnya, sehingga mereka berkata, besok sama seperti hari ini, bahkan lebih hebat lagi, ayat 12. Mengapa janji kebahagiaan pada saat tibanya hari keselamatan disertai dengan peringatan? Tuhan tidak mau kita menempuh jalan kebinasaan, sebab Tuhan sungguh ingin menyelamatkan kita dan memberikan kita kebahagiaan. Maukah saudara menjadi hambanya yang berbahagia? Tentu adalah menjadi hambanya yang berkenan di hatinya, yang mengerti dan melakukan kehendak hatinya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.